semoga nggak lupa. Lihat anaknya balik ke dokter. Ini nanti saya screen. Ya, Mas. Berapa orang? Dekat jam 10? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya kita dapat kembali belajar daring, ya anak-anak ustazah. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita dalam beragama, dan kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 11, ini berapa ya? Baru 13 siswi, baru 13 orang. Mana yang lain ya? Apa nih kabarnya Atira? Sehat ustazah. Yang lain? Apa nih kabarnya semuanya? Yang baru hadir nih berapa? 14 orang. Yang lain belum pada muncul ya. Yang lain sehat-sehat? Ada yang demam? Ada yang demam? Nggak ada. Nggak bersuara ya. Nggak ada. Itu Dewi Sofiana miring itu. Videonya miring. Oh, lagi ngecas. Dibuat inilah landscape gitu. Kan rotasinya jangan dikunci. Bisa loh, rotasinya jangan dikunci, jadi landscape gitu dia. Ya anak-anak ustazah, gimana liburannya? Kita ngomong-ngomong dulu lah ya. Gimana liburannya? Ada yang keluar kota? Di rumah aja. Siapa yang keluar kota? Faiza ini kayaknya ya, di luar kota ya, Faiza. Ya Faiza, keluar kota. Ade, sehat deh. Ade di mana? Keluar kota enggak liburan? Di rumah aja. Dani, Najiha, di mana liburannya? Di rumah aja, enggak kemana-mana? Enggak. Salwa, Rahadatul, Cud Aisyah, baru 18, dikit ya. Mana nih yang lainnya? Syakira, Fatimah, Cud Aisyah, mana nih wajahnya Cud Aisyah? Mutia, Fatimah. Ya, anak-anak ustazah kelas 11. Nggak terasa ya, kita sudah semester 2 ya. Ntar lagi kelas 12. Ya, nggak terasa ya. Udah berapa lama kita daring nih? Setahun ya? Ada nggak setahun? Hah? Dari mulai bulan berapa yang lalu kita daring? Ingat nggak? Bulan 3, ini bulan 1, hampir 1 tahun kita ya mau daringnya, dan kita tidak tahu ya, belum tahu kapan ini berakhir ya, bisa tatap muka. Ya, tapi yang jelas anak-anak ustazah kelas 11 semuanya sudah besar-besar, sudah dewasa ya.
tetap semangat ya, walaupun kita daring ya anak ustazah, tetap semangat walaupun kita daring ya. Mungkin yang paling agak-agak jenuh sedikit itu penjas ya. Biasanya kan kita sedikit materi langsung praktek ya kan. Ini teorinya jadi banyak teori ya kan, jadi banyak teori, prakteknya pun sedikit, itu pun ketika ujian ya, ujian PTS dan ujian PAS ya. Ujian PTS dan ujian PAS itu praktek yang ustazah minta dalam bentuk video ya anak-anak ustazah. Namun begitu tetap anak ustazah ikuti saja terus pelajarannya ya. Ikuti, pahami ya. Kemudian penjas ini juga kan pelajarannya bagaimana? Tidak sulit ya. Sebenarnya kita juga pilih-pilih materinya ya. Kalau memang nggak memungkinkan kita lewatkan. Nah ya, yang jelas tetap semangat dalam menuntut ilmu walaupun kita masih tetap daring, terutama ilmu agama ya anak-anak ustazah. Si Jalpa mana nih? Jalpa, siapa lagi ya? Saja pengen lihat wajahnya nih. Karena kita nggak berjumpa kemarin, yang bagi rapot cuma siapa ya? Sakira yang jumpa ya, Sakira kok nggak salah. Siapa lagi yang jumpa ya? Kayaknya Sakira nih yang paling nampak. Sakira, Sofia, itu yang paling nampak. Sofia mana nih Sofi? Hania Salma. Ya, ustazah berharap anak-anak ustazah walaupun daring tetap semangat ya. Untuk tugas-tugas anak-anak ustazah, janganlah tidak mengirimkannya, janganlah malas-malas. Untuk semua mata pelajaran yang ada, anak-anak ustazah sudah dewasa ya, dewasa, remaja meranjak dewasa, tentu pikirannya juga harus mandiri ya. Tidak ya, kalaupun ada kurang-kurang di semester 1, kiranya di semester 2 ini lebih giat lagi ya, lebih semangat lagi. Walaupun daring tidak menjadi alasan untuk anak-anak ustazah terus menuntut ilmu ya. Jangan jadikan alasan ya, terutama ilmu agama, karena di SMA ini pelajaran agamanya bagaimana? Sudah dalam ya, terlebih lagi nanti di kelas 12. Jadi dipahamilah benar-benar, sungguh-sungguhlah dalam belajar ya, karena itu bekal buat kalian ya, bekal buat kalian semua ya, terutama untuk diri kalian dan kelak ya, jika kalian sudah berumah tangga terutamanya juga ya, jadi kalian bisa mengajarkan kepada anak-anak kalian ya. Kemudian kalian juga tentunya bisa melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan ilmu yang sudah kalian pelajari ya, dan juga tentunya bisa lebih mendapat keberkahan dari Allah ya, dalam mengerjakan apapun itu sesuai dengan ilmu ya. Jadi ya, kita berlindung jauh dari godaan setan, karena kita banyak menuntut ilmu ya, kita jauh dari godaan setan. Segala sesuatunya kita kembalikan lagi kepada ya ilmu yang kita pelajari, agar kita tidak ya terjumur dalam ya godaan setan ya. Anak-anak ustazah ini ada 21, masih ada beberapa ya, masih banyak lah ini yang belum. Jalpa ini saja belum lihat Jalpa. Siapa lagi ya? Nggak ada siswa baru ya, nggak ada siswa baru kan? Nggak ada. Risa, Najiha, Lutfia, Syakira ya. Jalpa ini yang saja belum lihat nih, jarang nih soalnya ketemu sama Jalpa ini, ketemu wajahnya, lihat wajahnya ya. Ada Jalpa? Jalpa ada nggak? Nggak ada suaranya ya. Ya, jadi begitu ya anak-anak ustazah. Baik, untuk materi PJOK kita di semester ini kita lanjutkan dari bab lalu ya. Bab lalu terakhir tentang apa ya? Atau sebelum kita lanjut materi, ada mau bincang-bincang? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Agina? Raha? Risa? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut materi kita?
Ada tidak? Nggak ada. Dewi, Ade, Salwa, ada yang mau disampaikan? Kusuma, Naura, Faiza. Ya, jadi intinya tetap terus bersemangat ya. Jadi ilmu sebenarnya yang disampaikan guru itu waktunya tidak lama. Ya. Banyak sedikit tetap harus bisa diambil manfaatnya, harus ada yang melekat ya. Apalagi ilmu agama. Ustazah sangat yakin dalam mempelajari ilmu agama itu nggak bisa bersantai-santai, sungguh-sungguh ya. Intinya menuntut ilmu itu butuh perjuangan yang keras ya, butuh perjuangan yang gigih dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama ya. Harus gigih. Kalau ilmu umum ini ya apalagi pelajaran ustazah ya. Walaupun begitu anak ustazah bukan berarti tidak mengikuti pelajarannya, tidak mengirim tugasnya ya untuk pelajaran ustazah. Namun tentunya lebih lagi ekstra tentunya dalam pelajaran agama. Jadi ya kalau kalian sungguh-sungguh insya Allah ya Allah juga akan membantu kalian, memudahkan dalam memahami ya ilmu agama yang kalian dapat ya. Allah kan maha tahu ya mana siswa-siswa yang sungguh-sungguh giat belajar ya, mana yang mungkin santai-santai ya. Tentu bedalah yang didapatkan. Tentu yang lebih gigih, yang lebih sungguh-sungguh pasti lebih banyak ya hasil yang didapatkan. Dan ustazah berharap semuanya anak ustazah tetap semangat walaupun kita masih daring, tidak menjadi halangan ya dalam kita menuntut ilmu ya. Kita manfaatkan ini yang bisa di masa darurat, ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Kita bersabar, berdoa terus sama Allah tiada hentinya. Semoga semua ini cepat berlalu. Ya, semoga wabah ini cepat Allah angkat. Kita juga jangan lupa ya anak-anak ustazah tetap terus menjaga kesehatan ya. Kalau yang keluar-keluar rumah ya, karena kita juga tahu bahwa wabah ini ya semakin banyak saja ya korbannya. Ya kadang kita nggak tahu ini nanti ya kemana-mana rupanya kena gejala ya, kena gejala. Nah itu yang sangat kita jaga karena di sini pun ya terutama di Medan ya banyak terus bertambah yang terkena COVID ya anak-anak ustazah. Jadi kita nggak boleh juga sepele, tetap kita jaga kesehatan kemanapun kita keluar, pakai masker, tetap cuci tangan ya, kalau bisa kemana-mana bawa hand sanitizer ya. Nah tetap ya dijaga kesehatannya, jadi kita juga nggak bisa sepele ya. Ya anak-anak ustazah sekalian ya, kita lihat pembelajaran kita kembali. Materi terakhir tentang apa? Kebugaran jasmani. Baik, senam lantai sudah? Coba lihat catatannya. Belum ya. Berarti setelah kebugaran jasmani itu senam lantai. Ya ustazah rada-rada lupa ya. Yang udah sampai mana tahu saja memang rata-rata dari SMP SMA ingatnya sama ya materinya kebugaran jasmani. Berarti ini kita masuk senam lantai, bab selanjutnya ya, bab baru. Nah, jadi buat saja judul besarnya di sini ya, menganalisis keterampilan gerak aktivitas spesifik senam lantai. Jadi anak ustazah tetap secara garis besar saja yang anak ustazah ringkaskan ya dalam pembelajaran kita ini. Nah, kemudian pembelajaran kita ini juga ya sudah pernah juga kita pelajari di kelas 10 ya, tetap untuk materi penjas. Nah, ada bab-bab tertentu yang berbeda dan ada bab yang sama ya anak ustazah mungkin sudah pelajari di kelas 10. Nah nanti di kelas 11 ini ya ketemu lagi dengan materi itu ya insya Allah juga dalam memahaminya tidak sulit ya. Yang penting anak ustazah terus mengikutinya. Jika ada tugas anak ustazah kirimkan ke ustazah ya. Nah nanti jika memungkinkan ustazah juga akan buat kirimkan video-video yang berhubungan dengan pembelajaran. Jika memungkinkan ustazah kirimkan video ya kalau dia berhubungan dengan praktek ya kita coba cari ya video-video yang
yang relevan ya dengan materi kita, yang sesuai dengan materi kita. Nah, ini senam lantai. Nah, ini senam lantai. Di sini ya, senam lantainya hanya ada disebutkan berapa nih? Hanya ada disebutkan 2 saja. Sementara senam lantai yang kita pernah pelajari ada berapa banyak jenisnya? Ada berapa banyak jenisnya? Ayo, ingat. Senam lantai. Hah? Ada yang ingat? Banyak ustazah, ada 5, ada 6, ada 7. Misalnya ya, ya banyak ya anak ustazah. Jadi tidak hanya kita lihat di sini ya, hanya loncat kangkang dan loncat jongkok. Nah, tapi ini tetap bagian dari ya senam lantai ya. Diawali dengan loncat, lompat. Nah, itu dia. Ya, kita lihat sendiri ya, senam merupakan salah satu aktivitas jasmani yang menyenangkan ya. Jadi jangan dianggap olahraga itu apa ya, tidak enak, dan jangan berpikir malas untuk ya melakukan olahraga. Jangan ya. Jadi anggap olahraga itu sesuatu yang menyenangkan, relax. Jadi dengan berolahraga kita sebenarnya relax ya. Badan kita itu akan relax ya anak-anak saja. Jadi di antara semua pelajaran tetap masih ada pelajaran penjas ya. Jadi itu pelajaran yang sebenarnya rileks karena menuntut banyak gerak ya. Kita juga melakukannya dengan senang, riang. Jadi kita tetap bugar ya. Jiwa kita itu tetap ya senang ya, insya Allah kita sehat gitu ya dengan melakukan berbagai macam gerak. Nah, kalau ini kita tidak bisa bertatap muka untuk melakukan praktek ya, anak ustazah tetap melakukan praktek pembelajarannya di rumah ya anak ustazah. Coba dibiasakan, nggak usah olahraga yang terlalu berat ya, dengan berjalan, berlompat ya seperti video pembelajaran yang lalu yang pernah ustazah sampaikan, bentuk-bentuk kebugaran jasmani itu kan banyak yang bisa anak ustazah praktekkan ya, dan mudah-mudah gitu. Jadi dirutinkan saja gitu ya, supaya kita tetap bugar walaupun masa pandemi seperti ini, belajar daring seperti ini, kita tetap bisa rileks mengikuti pembelajaran ya. Kita jauhkan yang namanya itu kebosanan ya, kejenuhan. Jadi lakukan gerak untuk menghindari kejenuhan, kebosanan ya. Ya. Dan sekali lagi kita tetap bersabar ya anak ustazah ya, belajar PJOK ini dalam bentuk daring ya. Walau bagaimanapun sebenarnya lebih enak tetap muka karena kita langsung bisa praktek bersama ya. Jadi kita lihat di sini, setiap gerak kehidupan kita senantiasa berhubungan dengan gerakan senam. Ya, apabila kita melakukan senam ketangkasan, tubuh kita akan terasa lebih kuat dan terampil ya. Kemudian semakin banyak kita melakukan senam ketangkasan seperti lompat kangkang dan jongkok, akan membuat kita lebih percaya diri ya, dan berani menghadapi tantangan ya. Ada yang juga takut ya kalau melompat ya, melompat jauh misalnya gitu. Ada yang takut terjatuh. Nah, dengan kita berusaha mencoba, nah itu kan berani menghadapi tantangan ya kan. Nah, kemudian di sini cobalah lakukan senam ketangkasan yang menggunakan peti lompat. Nah, di rumah ada peti lompat enggak? Atau ada kursi yang tanpa senderan. Nah, itu bisa nggak dijadikan peti lompat ya. Jadi itu bisa dipraktekkan di rumah. Nah, kita lihat aktivitas senam menggunakan peti lompat sangat memungkinkan akan memberikan landasan pembentukan dan pengembangan karakter, keberanian, kepercayaan diri, dan ketangkasan ya. Siswa akan merasa senang dan bangga pada diri sendiri jika berhasil melakukan gerakan loncat pada peti lompat dan menumbuhkan kepercayaan diri ya. Nah, kita lihat di sini ya, bagian A itu ada analisis keterampilan gerak loncat kangkang. Yang pertama kita bahas adalah analisa loncat kangkang ya. Nah, loncat kangkang ini adalah jenis loncatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan agar sedikit condong ke depan dan membuka kedua kakinya, kangkang ya, atau mengangkang ya pada saat melewati peti lompat. Nah, kita coba lihat gambarnya, ini dia
Nah, anak ustazah kalau punya kursi yang tanpa senderan di rumah, nah itu bisalah itu lompat olahraga ya, lompat misalnya sampai 5 kali bolak-balik ya. Nah, di sini langsung analisis cara melakukan lompat ya, loncat kangkang dengan tumpuan pangkal peti lompat. Nah, ini caranya ya, anak ustazah. Jadi ini banyak sekali ya poinnya. Sekali lagi, kalau kita misalnya praktek, mungkin kita nggak terlalu melihat poin gerakannya nih ya, yang secara garis besar saja, seperti mulai dari jalan, kemudian lari, kemudian tangan ini bertumpu di mana? Di peti lompat ya, kemudian kita melakukan lompatan. Ini lebarnya lumayan juga, ini lebarnya ya, ada sekitar 10 atau 15 cm ya lebarnya. Jadi harus bisa melompati peti lompat ini ya kan. Nah, jadi anak ustazah jika punya kursi atau box yang kokoh ya, bisa mempraktekkan gerakan ini di rumah ya anak ustazah. Karena di sini kenapa saja bilang kokoh, karena tangan kita bertumpu dulu di peti lompat ini agar kita bisa melompati peti lompat tersebut ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya, kesalahan-kesalahan dalam keterampilan gerak loncat kangkang tumpuan pangkal peti lompat, yaitu ya, awalan lari kurang cepat, jadi larinya cepat ya, kemudian tolakan kedua kaki tidak bersamaan ya, peti lompat tidak tercapai dengan baik, tumpuan tidak pada pangkal peti lompat. Nah, jadi ini kita butuh apa nih? Butuh latihan ya. Ada nanti yang kecepatan larinya itu sudah sangat cepat, lupa melakukan tolakan hingga apa? Malah menabrak peti lompat ini, ya kan? Nah, bisa terjadi kesalahan seperti itu. Ya, intinya harus berlatih dulu ya. Kemudian tahanan tangan di peti lompat kurang kuat. Nah, kita tidak kuat menahan ini. Kita kan melakukan tumpuan ini di peti lompat. Jika tidak kuat, ya bagaimana? Kita nggak bisa melompati peti lompat ini. Ya, bisa akhirnya terjatuh. Ya. Kedua tungkai kurang dibuka sehingga menyentuh peti lompat. Jadi harus bisa mengangkang lebar. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, tangannya yang terakhir lepas dari tidak menyentuh peti lompat lagi ya. Nah, ini dia. Jadi harus mengangkang selebar peti lompat ini. Nah, kalau peti lompatnya lebar ya kangkangannya juga harus lebar ya. Nah, kemudian pendaratan kedua kaki kurang bersamaan dan tidak beruntun. Jadi kedua kaki kita itu harusnya mendarat secara bersamaan ya, menghindari agar kita tidak jatuh, dan tentunya pandangan kita harus ke depan. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi, pandangannya ya tidak ke depan, ya kakinya juga tidak bersamaan. Nah, itu kesalahan. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, bagian B, analisis loncat kangkang tumpuan ujung peti lompat. Ya, ini peti lompatnya lebih rendah ya, anak-anak ustazah. Ini peti lompatnya lebih rendah. Nah, ini untuk latihan awal sebelum peti lompatnya itu kan kita bisa menentukan ya, tinggi peti lompat itu yang mau kita lompati berapa, seberapa kemampuan kita. Nah, kalau misalnya mau lebih tinggi, tentu kita bagaimana? Kita awali dengan peti lompat yang rendah dulu, ya kan? Diawali dengan peti lompat yang rendah dulu. Untuk apa? Untuk berlatih, berlari, melompat, ya, seperti itu. Nah, anak ustazah ingat ini apa? Kebudayaan suku Nias. Loncat batu, berapa meter itu? Siapa yang tahu? Loncat batu itu suku Nias kan? Kebudayaannya apa ya? Apa yang mereka pahami dari itu ya? Bagi laki-laki ada itu semacam kebiasaan mereka bahwa setiap laki-laki itu harus bisa melompati tugu batu yang begitu tinggi. Harus bisa
Nah, kalau nggak bisa dinyatakan apa gitu. Itu ada istilahnya Ustazah, lupa apa. Tapi itu yang ada pada suku Nias, ya kan? Kira-kira berapa meter itu peti lompatnya? Siapa yang tahu? Bahkan melebihi tinggi manusia ya. Iya apa ya? Ada 2 meter. 2 meter ya. Dan mereka pakai apa? Pakai apa istilahnya ya? Tumpuan, tolakan sebelum melompat. Ada tumpuannya dulu, baru melompat setinggi itu. Ya, jadi mereka sudah terbiasa melakukan itu, makanya bisa ya. Kalau nggak salah saja 1,5 meter ya tingginya, atau sampai 2 meter, wallah alam ya. Tapi ya masya Allah ya, yang bisa melewati itu ya. Karena apa? Karena sudah terbiasa ya. Karena rajin mencoba ya. Nah, ini untuk awal-awal kita melompat kangkang ya, tentunya dengan tinggi baloknya itu ya kita takar dulu ya. Nah, di sini juga ada kesalahan-kesalahan dalam keterampilan gerak loncat kangkang ya. Sama sebenarnya anak ustazah ya, yang kesalahan di sini ya sama dengan kesalahan yang di atas ini. Jadi ustazah nggak mengulangi kembali, nanti anak ustazah bisa catatkan ya, ringkaskan kesalahan-kesalahan dalam melakukan loncat kangkang ya. Ya, anak ustazah, sampai di situ ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Itu setelah ini rendah ya. Nah, ini contoh yang ketiga, ini bentuk gerakan yang ketiga nih ya. Kita lihat meloncati kardus. Nah, ini mungkin kalau kardus ada semua ya di rumah ya. Ada nggak? Kalau kita meloncati kardus, kita nggak perlu tangan kita bertumpu di kardus, iya kan? Kita loncati saja seperti gambar ini, ya kan? Karena kardus itu bagaimana? Ringan. Kemudian kardus kosong, ya. Tidak sama cara kita melakukan melompati kardus dengan lompat peti lompat tadi. Jadi peti lompat tadi itu semacam apa ya? Kokoh ya, kokoh, kuat, padat. Jadi tangan kita bisa bertumpu kuat di peti lompat untuk bisa melompatinya. Sementara kalau ini tadi balok ya, balok apa sih namanya nih? Ya. Nah, ini kan rendah ya, kalau kita lihat gambarnya ini rendah. Ya, bisa bentuk kursi berjejer ya, kursi yang tanpa senderan itu ada kan? Nah, kita buat berjejer, misalnya berbaris 2. Nah, bisa nggak kita lompati, atau berbaris 3, kita bisa nggak melompati sepanjang 3 kursi tersebut, ya kan? Itu kan cukup panjang itu. Kalau panjang berarti lompatannya bagaimana? Lompatannya harus panjang, ya kan? Lompatannya harus panjang juga. Nah, seperti itu. Nah, ini kardus. Kardus itu rendah. Jadi untuk memungkinkan kita melompat tinggi itu ya sangat mungkin ya jika kardusnya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini contoh lain ya, bentuk gerakan lain selain peti lompat tadi yang pertama yang bentuknya lebih tinggi ya, lebih kokoh juga, memungkinkan tangan kita bertumpu di atasnya baru kita melompat ya. Ya, anak ustazah. Selanjutnya, nah ini bisa melewati apa? Lompat di atas punggung teman. Pernah nggak ini waktu SD? SD, SMP pun SMP di Ulu Nuha ya, kita nggak pernah melakukan ini. SD? Hah? Kelas 10? Ya ada ya, pernah ya. Ustazah minta siapa yang berani. Siapa kemarin? Si Depa ya, Depa sama siapa ya? Najiha. Oh iya, ini pernah kita praktekkan di waktu kelas 10. Nah, ini tentu teman yang kokoh ya, kuat ya, menahan berat badan teman karena tangannya bertumpu di punggung. Nah, ini kalau dulu SD apa namanya? Main kuda turjang ya. Banyak yang naik di atas punggung, tapi berjejer juga sampai berapa? 3 orang. 3-4 orang berjejer ya, dan harus mampu menahan berat badan. Dia tidak melompati tapi menaiki ya. Nah, kalau ini betul-betul harus bisa dilompati temannya. Ya. Nah, paling kalau mudah kita siapa? Adik kita ya, bisa kita lompati seperti ini ya. Tapi kalau kita bertumpu di punggung adik kita, mungkin dia nggak kuat menahan berat badan
kita, iya kan? Nggak kuat menahan berat badan kita, ya. Nah, ini boleh diperagakan. Yang mana? Yang mau dipraktekkan, ya. Cari yang mudah-mudah juga bisa. Ya, anak-anak ustazah, nggak terasa ya waktu kita sudah habis, ya. Jam 10, jam 10.30 ternyata. Ya, berapa menit? Pas ya? Ya, habis ya. Di sini juga. Oh ya, pas 10.30. Baik, untuk selanjutnya anak saja bisa baca dan ringkaskan ya. Karena ini materinya nggak banyak, sedikit. Lompat kangkang dan lompat jongkok. Nah, ini ya. Ini aktivitas pembelajaran lompat peti lompat bertahap. Nah, ini ada ternyata di sekolah. Tapi kalau suku Nias lebih tinggi lagi ya. Ini Masya Allah nih bentuknya ya, seperti ini ya. Pakai matras. Ya. Mereka bisa mempraktekkan ini, tapi kalau kita ya enggak lah ya, sebisanya aja ya di rumah ya. Maksudnya kalau di sekolah kan nggak mungkin kita buat seperti ini juga ya, sebisanya saja. Ya, ini terlalu tinggi dan butuh latihan yang keras untuk bisa melompati ini ya. Baik, itu untuk lompat kangkang ya. Selanjutnya nanti lompat jongkok, anak ustazah bisa catatkan langsung lompat jongkok mulai dari B ya, kemudian lompat jongkok ini ya pengertiannya ya, sedikit pengertiannya dan contoh-contohnya ya. Lompat yang akhirnya nanti loncatannya bentuknya semacam ya, akhir loncatannya itu adalah jongkok ya. Nanti minggu depan kita sedikit sekali lagi baru masuk senam ya. Minggu depan kita bahas sedikit lagi ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini anak ustazah. Semuanya semangat ya. Dan banyak berdoa sama Allah, minta kemudahan dalam belajar. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.